Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer dan para praktisi training. Kali ini saya akan membahas tentang social media learning atau biasa juga kita katakan social media based learning ya. Supaya mudah, kita akan singkat ini menjadi SML saja ya. Apa itu SML? SML adalah pembelajaran yang memanfaatkan informasi, metodologi, alat, dan juga media dari media sosial. Jadi media sosialnya kita gunakan, kita manfaatkan sebagai sarana untuk pencapaian tujuan pembelajaran ya. Apakah berarti SML mempelajari kompetensi tentang bagaimana memakai media sosial? Bukan ya. SML bukan tentang itu. SML juga bukan terbatas hanya pada pembelajaran yang bersifat sosial kemasyarakatan. SML ini adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan kompetensi. Kompetensinya adalah kompetensi yang umum, yang biasa kita gunakan, kita pakai dalam keseharian kita untuk mencapai target, untuk bekerja, untuk menyelesaikan pekerjaan atau meraih suatu tujuan gitu ya. Seperti kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi individu gitu ya. Jadi tetap kompetensi-kompetensi yang umum. Namun kita karena pendekatannya dengan menggunakan media sosial, maka ketika kita akan merancang pembelajaran kompetensi tersebut, kita bisa terlebih dulu menggali informasi, membandingkan, menganalisa kompetensi itu dengan fenomena yang terjadi di masyarakat ya, terkait tentang kompetensi itu. Misalnya, kita ingin mendesain atau merancang program pembelajaran tentang komunikasi. Nah, kompetensi komunikasi ini kan berarti yang akan ditingkatkan. Kita lihat nih, kita pelajari di masyarakat, kita pelajari di media sosial. Fenomena apa saja sih tentang komunikasi yang terjadi di sana, begitu ya. Nah, lalu kita bawa dalam rancangan, kita perkaya informasi, kita perkaya data, sehingga nanti rancangan atau desain pembelajarannya itu menjadi lebih dinamik ya. Kita punya bahan bakar yang cukup untuk mengkreasikan pembelajaran ya. Nah, tahapan desainnya, jika Anda pernah mempelajari design thinking, ini mirip dengan design thinking. Jadi dimulai dari empathize, kemudian define, lalu ideate, dan setelah itu prototype, lalu sampai dengan launch. Dan di sampel kita ini, di contoh yang akan kita bahas ini, kita akan coba untuk menghasilkan satu program pembelajaran, desain suatu program pembelajaran berdasarkan fenomena atau permasalahan yang terjadi di masyarakat yang saat ini lagi viral ya, yang saat ini lagi kita alami juga ya, COVID-19 atau corona. Nah ya, jadi kita akan coba gali solusi pembelajaran apa sih yang bisa kita hasilkan berdasarkan situasi corona ini. Oke, yang pertama kita mulai dengan empathize. Nah, empathize ini sebenarnya mirip dengan analyze ya, hanya saja bukan sekedar menggunakan aspek kognitif, tapi kita juga melibatkan afektif ya, karena kita juga harus berempati terhadap fenomena-fenomena yang ada di masyarakat di media sosial tadi ya. Jadi misalkan kita ingin gali dulu bagaimana sih, reaksi apa sih yang ada di masyarakat terkait tentang corona ini gitu ya, terkait tentang COVID ini. Bagaimana sih reaksi masyarakat begitu ya. Kita bisa mulai dengan pertanyaan reflektif ya, yang ini nanti pertanyaannya bisa diajukan ke diri kita sendiri, lalu kita proyeksikan lagi ke masyarakat ya. Jadi misalkan pertanyaannya adalah dimulai dengan apa yang kita alami ya, apa sih yang dialami corona COVID-19 itu apa sih gitu ya. Apa maknanya itu buat Anda semua gitu, apa maknanya buat saya gitu. Nah, kita renungkan, kita analisa mendalam pertanyaan ini ya. Jika ada apa yang dialami, maka ada apa yang dirasakan ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, apa sih yang kita rasakan gitu. Nah, mungkin yang Anda rasakan atau yang saya rasakan gitu adalah kaget. Pertama kali mendengar isu ini merebak, kita merasa kaget. Loh, kok tiba-tiba bisa ada di Indonesia ya corona? Bukannya kemarin udah di Wuhan? Bukannya kemarin itu hanya ada di apa? Ya di Cina gitu, di Wuhan gitu ya. Lalu setelah kaget, apa lagi? Mungkin juga kita bingung. Bingung? Iya. Karena tiba-tiba kok jadi harus
kerja di rumah, kok tiba-tiba jadi ada social distancing, istilah apa itu gitu ya. Kok tiba-tiba kita jadi nggak bisa naik komuter secara bebas lagi ya, dan sebagainya. Lalu apalagi, ada rasa apa lagi yang kita rasakan? Selain kaget, bingung, kita juga cemas. Saya juga cemas. Kenapa cemas? Ya karena saya takut tertular juga. Nah, ini adalah hal yang saya rasakan, reaksi-reaksi saya apabila saya dihadapkan pada fenomena atau situasi COVID-19. Sekarang kita balikin lagi, kita pertanyakan lagi. Benar nggak sih ini yang dirasakan atau dialami oleh masyarakat? Apakah mereka merasakan seperti yang saya rasakan? Kaget, bingung, dan cemas. Lalu setelah pertanyaan apa yang dialami dan apa yang dirasakan, apa sih yang dilakukan oleh saya kalau saya menghadapi situasi seperti itu? Yang pertama misalnya cari info valid. Oke, kemudian yang kedua ya kita juga siap-siap dong, harus jaga-jaga gitu kan. Ya karena ini isunya virus bisa menyebar dengan cepat gitu ya, dan cukup membunuh dengan cepat juga katanya gitu. Oke, berarti kita juga melakukan pencegahan-pencegahan. Kita melakukan antisipasi. Jaga kebersihan secara lebih ketat karena kita nggak mau tertular. Lalu kita juga persiapkan hal-hal yang kita harus siapkan terkait dengan kerjaan kita, dengan bisnis kita, dan sebagainya begitu. Nah, lalu saya juga kan bekerja, saya berbisnis, saya ada aktivitas begitu. Sekarang jadi apa yang dilakukan nih? Ya kan, saya melakukan work from home. Buat yang lagi ikut pelatihan, lagi ikut pembelajaran ya learn from home. Kalau buat yang lagi sekolah ya school from home. Dari pertanyaan ini kita bisa define, ya kan tadi empathize lalu define. Sebenarnya apa sih yang diperlukan itu atau apa sih yang diinginkan oleh kita gitu ya. Oke. Kalau saya ini hanya mengharapkan kepastian atau ketenangan ya. Jadi jangan sampai infonya tidak jelas, kemudian tidak ada petunjuk-petunjuk juga, saya tidak ada pencerahan, membingungkan buat saya sehingga saya nggak bisa kerja dengan tenang gitu. Sebenarnya kalau kerja di rumah, kerja di kantor itu nggak masalah, kalau yang penting saya tenang dan ada informasi yang jelas misalkan gitu. Jadi yang saya butuhkan itu adalah kepastian dan ketenangan. Nah, kita pelajari lagi ini di masyarakat, benar nggak sih gitu ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah sebenarnya suatu kepastian atau suatu kondisi yang tenang, benar nggak sih begitu? Gitu ya, kita bisa lihat lagi di media sosial ini hal-hal seperti ini. Nah, kalau kepastian dan ketenangan yang kita perlukan, yang kita inginkan, maka kita perlu apa? Oh, berarti kita perlu info yang valid, betul kan? Ya, kalau kita ingin tenang, maka kita perlu infonya yang valid gitu, jangan info yang hoax gitu ya, yang bikin kita makin cemas gitu, makin tidak tenang, bertanya-tanya ini info yang benar apa enggak gitu. Lalu kita juga misalnya memerlukan suatu guidance yang jelas ya. Saya perlu guidance yang jelas, yang presisi gitu. Perlu arahan. WFH itu sebenarnya gimana sih gitu? Gimana caranya supaya enggak tercampur-campur dengan urusan rumah? Gimana caranya WFH tapi tetap bisa capai target, bisa koordinasi dengan baik, bisa melakukan teamwork dengan baik gitu. Kita butuh petunjuk yang jelas gitu kan. Oke, lalu butuh apa lagi supaya kitanya bisa lebih pasti, lebih tenang sehingga bisa bekerja dengan lebih baik gitu, dengan tetap baik. Oh, kita juga butuh adanya pencerahan ya. Karena yang namanya manusia itu kan selalu belajar ya, selalu ada insight dari suatu kejadian. Jadi kita perlu semacam hikmah, kejadian ini apa sih maknanya sebenarnya. Kita sangat butuh itu. Kita sangat butuh belajar itu. Nah, karena semua informasi sudah terkumpul, kita bisa masuk ke tahapan berikutnya, yaitu ideate ya. Temukan learning opportunity. Jadi masyarakat ini perlu belajar apa sih begitu ya, supaya mereka bisa bekerja dengan tenang, bisa mendapat kepastian, merasa mendapat kepastian gitu ya. Bekerjanya juga bisa tetap perform. Apa ya? Nah, mungkin kita bisa simpulkan, let's say kita tarik kesimpulan,
excellent work from home. Jadi bekerja secara excellent tapi dari rumah. Oke, udah ketemu tuh ceritanya. Sebutlah, anggaplah program atau topik pembelajaran yang kita ajukan kepada masyarakat adalah excellent work from home. Oke, pertanyaan berikutnya adalah how we deliver. Nah, ya, bagaimana kita mendeliver excellent work from home? Karena kita tidak mungkin melakukan pertemuan tatap muka di dalam kelas, di dalam ruangan, berkumpul tidak mungkin, maka pilihan-pilihannya adalah distant learning, jadi pembelajaran jarak jauh. Oke, kita pilih apa aja sih distant learning. Apakah itu kita gunakan kuliah WhatsApp, ya, atau juga kuliah Telegram, Coolgram, ataukah itu merupakan online training, ya. Kita bisa gunakan misalnya Google Classroom, ya. Ini online training. Atau justru bukan online training, tapi live, ya. Bukan hanya sekedar online training, tapi live online training. Ya, kita pakai media misalkan dengan Zoom. Oke, sahabat sekalian, kita punya satu program yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, program pembelajaran ya, karena kita konteksnya adalah learning dan training. Yang pertama adalah topiknya excellent work from home. Kemudian pilihan deliverynya kita bisa menggunakan kuliah WhatsApp atau kuliah Telegram. Kita hitung saja apa keuntungannya, apa keunggulannya, dan apa kekurangannya. Lalu kita juga bisa buat dalam bentuk program online training, dan kita juga bisa buat dalam program live online training dengan menggunakan media Zoom. Untuk mendapat gambaran tentang mana sih yang harusnya kita lakukan, kita bisa kembali ke tahapan empathize awal tadi ini, ya, sebelah sini. Dari mana sih kita banyak mendapatkan informasi atau reaksi-reaksi tersebut terdapatnya di media sosial yang mana? Misalkan media sosial yang kita kumpulkan reaksinya paling banyak itu adalah di WhatsApp gitu ya. Oh, kalau gitu mungkin kita juga bisa memanfaatkan WhatsApp gitu. Jadi kita bisa buat programnya kuliah WhatsApp yang kita bisa integrasikan juga dengan media sosial yang lain kalau diperlukan. Jadi kita buat dulu kelas WhatsApp, tapi setelah itu di dalam kelas WhatsApp itu misalkan ingin dikembangkan menjadi Zoom meeting, ya, kita bisa rancang itu. Apakah selesai sampai di sini saja? Tentu tidak, karena kita baru mendefine programnya dan alternatif delivery-nya. Kita masih punya agenda bagaimana caranya mengintegrasikan dengan Google Calendar, kemudian juga dengan Facebook Event. Lalu kita juga perlu promosikan, kita perlu mempromosikan event tersebut gitu kan, ya. Dan promosinya harus dengan suatu cara di mana experience yang dihadirkan di sana itu adalah experience pencerahan. Jadi orang yang baca informasi tersebut, baca promosi tersebut, dia merasa tercerahkan. Wah, ada jalan nih gitu ya. Kita akan lakukan itu di Facebook, ya. Kemudian juga Instagram. Lalu bagaimana juga dengan YouTube, Facebook Watch dan sebagainya. Dan jangan lupa sahabat sekalian, kita juga ada delivery-nya begitu ya. Dan juga terakhir jangan lupa Google Form untuk ujian kalau mau ada ujian. Oke. Tidak akan kita bahas pengintegrasian media sosial tersebut dalam kesempatan ini karena waktunya tidak akan cukup. Jadi integrasi media sosial tadi menjadi sebuah learning management system versi media sosial akan kita bahas dalam workshop Online Training 101 yang akan diselenggarakan dari tanggal 20 sampai dengan 22 April dari jam 9 sampai dengan jam 12 setiap harinya. Dan bagi Anda yang mau daftar, kita masih buka pendaftaran, seat masih ada. Pastikan Anda hadir dan kita rampungkan desain ini. Saya Muhammad Isman, senang berbagi dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.